Pria ini sungguh sangat beruntung. Kebetulan dia memburu. Tapi tidak sengaja dia menembak ke ladang minyak mentah. Aduh, inilah sumber untuk mencari uang. Ternyata, tidak lama kemudian, PT Minyak Mentah segera mencari dia. Mereka mau membeli seluruh tanah yang punya pria ini dengan harga $1 miliar. Tentu saja, keluarga pria ini sudah menjadi yang paling kaya di kawasan ini. Ada rumah dan ada mobil. Lagi ada tempat parkir di luar. Dan kamar kecil yang pribadi juga ada. Kali ini jika bisa menemukan sebuah ladang minyak mentah lagi, makanya mereka akan mendapatkan banyak uang lagi. Lalu keluarga ini memutuskan untuk memindahkan rumah mereka ke kota karena mereka mau menikmati hidup ini. Tapi nenek tidak mau. Jika kalian mau aku tinggalkan kursi, makanya harus bertanya pistol ini dulu. Pria ini juga seorang yang berbakti kepada ibunya. Pria tahu bahwa ibunya tidak mau meninggalkan tanah ini. Kemudian, lepaskan aku. Kali ini mereka sudah bisa pergi ke kota. Tapi hanya di tengah perjalanan. Nenek, hati-hati ya, kepala nenek. Sesudah bisa membawa nenek ke mobil, mereka terus pergi ke kota. Betul orang kota, bahkan cara salaman juga beda banget. Dan tentu saja, keluarga ini tidak mau kalah. Mereka lagi bilang jalan di kota luas sekali. Mereka duduk di mobil mereka dengan senang. Melewati banyak mobil yang mewah. Keluarga ini juga beradaptasi dengan gaya kota. Mereka bersalam sama yang lain secara bersemangat. Tapi karena marah si pria ini langsung mengeluarkan pistolnya. Tapi keluarga ini berpikir si pria mau bandingkan pistol. Jadi mereka juga mengeluarkan pistol untuk bandingkan sama si pria itu. Lalu si pria menyerah. Dia pergi segera. Dengan cepat, keluarga ini sudah tiba. Villa Beverly. Dindingnya berwarna merah muda. Sangat cocok dengan kesukaan mereka. Si asisten lewat dan menyadari mereka. Si asisten berpikir bahwa mereka adalah kelompok pencuri yang sedang memasuki villa ini. Makanya dia menelpon polisi. Lalu si asisten mendekati keluarga ini untuk memperpanjang waktu. Dengan cepat, polisi sudah datang. Yang ada di dalam silakan mendengar. Kalian sudah dikelilingi. Sebaiknya jangan melepaskan Sandra ya. Sebaiknya jangan melepaskan Sandra ya. Berdasarkan kalian, gaji aku baru bisa ditingkatkan nih. Polisi berbicara sambil melemparkan bom. Si gadis ini berpikir mereka hanya sedang bermain game. Jadi dia memakai kaki dan menendang bom keluar. Kelompok polisi dikelilingi oleh asap di luar. Dengan begitu, keluarga mereka ditangkap ke kantor polisi. Pertama kali diambil foto. Mereka semua sangat suka. Setelah menyelidiki, polisi menemukan. Keluarga ini memang pemilik villa itu. Direktur bank sudah langsung pingsan. Inilah investor untuk bank kita. Tanpa diduga si asisten ini membahayakan mereka. Lalu si asisten diusir segera. Direktur bank berharap mereka akan memaafkan dia. Untungnya, keluarga ini sangat baik hati. Mereka tidak hanya mengizinkan direktur untuk membantu mereka, tetapi juga memaafkan si asisten, jadi dia bisa terus bekerja. Hal ini membuat si asisten terharu sekali. Jadi si asisten memutuskan untuk mengikuti semua kata dari keluarga ini. Konon, ketika memindahkan ke sini, pria ini mempunyai harapan yang lain. Itulah bisa bertemu dengan jodohnya. Untuk menebus kesalahan yang tadi. Si asisten ini sudah berusaha untuk mencari wanita yang cocok dengan pria ini. Pria mau mencari wanita yang berpendidikan. Dan harus bersimpati. Yang paling bagus itulah harus membantu anak perempuan dia menjadi lebih baik. Si anak ini merasa tidak senang setelah mendengar hal itu. Lalu si anak bilang dia sangat baik. Kemudian, si anak membuka pintu dan langsung meludah di luar. Sudah sampai waktu makan. Keluarga ini makan di meja bermain biliar. Dan mereka memakai tongkat biliar untuk mengambil makanan. Lalu mereka memakai lubang di meja itu sebagai tempat sampah. Seperti ini. Sebenarnya mereka terlalu tidak biasa. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang kaya? Saat makan, pria ini berbicara tentang rencana untuk dua anaknya. Yang pertama, itulah mencari pekerjaan yang bagus untuk si laki-laki ini. Itu hal yang sangat penting. Direktur bank bilang hal ini mudah saja. Kamu mau lowongan kerja apa? Lalu si laki-laki ini bilang dia mau menjadi presiden. Pria ini langsung mendidik anaknya. Kamu harus rendah hati. Wakil presiden sudah cukup. Direktur bank setuju dengan enggan. Rencana yang kedua. Itulah mencari sekolah untuk anak perempuan. Tapi harus mencari seorang yang mengajarkan anak. Tentang sikap dulu, kata direktur bank.
Si anak ini merasa sangat tidak senang. Dia langsung pergi keluar. Kemudian pria ini juga ikut keluar untuk menghibur anaknya. Sekarang kita sudah masuk ke kelas atas dalam masyarakat. Tidak bisa seperti waktu dulu, kamu sendiri bisa mengalahkan seekor beruang. Seorang perempuan harus halus dan lembut. Setidaknya harus menjadi segadis yang kuat dan berpendidikan loh. Setelah berpikir, anak ini merasa hal itu masuk akal. Hari besok, sudah ada seorang guru datang. Katanya sudah mengajar selama 30 tahun. Dan sudah berhasil membuat gadis yang kekerasan menjadi yang halus. Jadi tidak perlu mencari lagi. Silakan masuk. Keluarga ini menyambut si guru dengan senang hati. Ternyata si guru ini adalah pacar pegawai bank. Kalian berdua hanya karena uang dia saja. Secara cepat, kelas sikap dimulai. Sebuah buku diletakkan di kepada. Tapi tidak tahu kenapa. Binatang ini melatih bersama anak perempuan ini. Apa maksud ini? Untuk menjaga sumber uang ini. Direktur bank sudah menyuruh anaknya mendekati anak perempuan ini. Suatu hari, anak direktur menjemput anak perempuan ke sekolah. Baru saja melihat gadis ini, laki-laki ini sudah sangat terkejut. Bagaimana bisa begitu cantik? Tentu saja, baru masuk ke sekolah. Sudah banyak laki-laki yang lain mendekati gadis ini. Tapi gadis ini juga tidak sederhana. Dia bisa mengalahkan kelompok gulat. Karena masa lalu gadis ini sudah pernah mengalahkan seekor beruang. Iya, itu benar. Kali ini apa yang tadi dia belajar di kelas sikap sudah kehilangan. Si anak laki-laki juga sudah bisa bermain bowling. Si asisten bersiap untuk keluar. Tiba-tiba ada ekor sapi yang menghalangi dia. Jadi si asisten membunyikan bel rumah. Si laki-laki ini belum pernah melihat teknologi ini. Dia mencari si asisten tapi tidak ketemu. Mungkin ada bunyi di belakang dinding ini. Lalu si laki-laki ini tidak bilang apa. Dia langsung memakai patung untuk merusakkan dinding. Seorang seperti dia. Tapi menjadi wakil presiden bank. Pekerjaan setiap hari dia yaitu duduk. Karena semua bank ini punya dia. Si asisten bertanya si laki-laki tentang hobi ayahnya. Suka mendengar musik apa? Untuk mencari orang yang cocok. Tapi si asisten tidak tahu bahwa semua hal di bank ini sudah direkam oleh seorang pegawai di sini. Hari berikutnya, si guru yang palsu ini menerima kabar dari si pegawai bank. Lalu si guru membuka selagu yang pemilik rumah suka. Si pemilik rumah pergi ke tempat si guru segera. Lalu mereka berdua berdansa. Si guru mengambil kesempatan ini. Langsung berkata cinta kepada si pemilik. Si pemilik merasa agak cepat. Nanti kita bahas ya, katanya. Si anak laki-laki dia sangat peduli tentang cerita cinta ayah dia. Bahkan dia mengumumkan kabar ini di televisi. Kabar ini baru saja diumumkan. Sudah ada banyak wanita yang cantik di seluruh dunia mendaftar. Bagaimana kalau bos yang kaya mencari istrinya? Banyak wanita yang cantik datang. Dengan semua pekerjaan. Semua warna kulit. Dan umur. Bahkan ada 2 pria juga datang. Di luar ramai sekali orang yang sedang antri. Si direktur juga tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak hanya membantu mereka menghitung peserta. Tetapi juga harus membayar biaya parkir. Bagaimana sekarang? Karena keluarga pemilik rumah kaya sekali. Jadi si direktur harus bertahan saja. Pada suatu hari, direktur menerima sebuah penawaran investasi dari PT Pacuan Kuda. Si anak laki-laki berpikir wanita ini adalah calon istri dari ayahnya. Dan wanita ini sangat halus. Jadi anak laki-laki tidak bilang apapun, dia langsung mengantar wanita ini ke villa. Wanita ini berpikir bahwa pemilik rumah adalah investor. Jadi wanita memuji pemilik rumah, dia bilang pemilik rumah adalah pria yang hebat. Seperti kuda pacuan di tempat dia. Pemilik rumah agak bingung. Begitu banyak jenis kuda? Tentu saja, kata wanita. Lebih banyak lebih bagus. Lalu wanita membuka foto dan menunjukkan ke pemilik. Segera pemilik bilang, dirinya tidak bisa dalam hubungan yang begitu rumit. Mereka berdua saling tidak memahami satu sama lain. Tiba-tiba suasana sangat tidak nyaman. Pada saat itu, si nenek bermotor ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, hari ulang tahun si pemilik rumah sudah sampai. Si guru juga mulai pertunjukan dia. Si guru kasih tahu si anak perempuan bahwa dia dan ayah anak saling jatuh cinta. Di sisi yang lain, si guru bilang anak perempuan sangat suka dia. Bahkan menganggap dia sebagai ibu. Pemilik berpikir sebentar.
Dia mau mendengar pikiran anak perempuannya. Si anak perempuan bilang, asal ayah suka. Makanya dia juga senang. Dengan begitu, mereka berdua sudah jatuh ke dalam perangkap si guru. Pemilik langsung mengumumkan di atas panggung bahwa dia akan menikah dengan si guru. Semua orang bertepuk tangan. Hanya nenek merasa agak aneh. Betul sekali. Nenek sudah menemukan rencana mereka. Dan nenek mau mencela mereka. Lalu mereka sudah menculik nenek. Mereka berencana, setelah menikah dengan pemilik, mereka akan merebut semua aset dia. Yang tugas yang pertama itulah nenek ini. Mereka pergi ke rumah sakit jiwa. Lalu bilang dengan kepala rumah sakit bahwa nenek sakit jiwa. Jadi mau menggigit orang. Si kepala merasa hal itu betul. Jadi dia menggunakan nenek sebagai sumber percobaan. Untuk metode yang baru. Tapi metode ini agak aneh. Si asisten merasa hal yang tidak biasa. Jadi dia mulai menyelidiki si guru. Hasilnya, si guru sudah pernah di dalam penjara. Karena menipu orang yang kaya menikah dengan dia. Pada hari pernikahan, si pemilik sudah menyiapkan pesawat untuk menjemput orang di kampungnya. Karena ini pertama kali naik pesawat jadi mereka gelisah sekali. Semua membawa pistol. Pemilik juga mengundang Pak RT sebagai orang kepala pernikahan. Saat membaca kata-kata janji, Pak RT agak gugup. Si guru mau Pak RT membaca dengan cepat. Pak RT membaca bahwa pesawat mendarat dengan aman. Lalu Pak RT baru membaca kata-kata janji. Sedangkan si pria ini, dia sedang bersiap untuk melakukan hal yang penting. Itulah tekan untuk memindahkan semua aset. Tepat waktu ini, si asisten dan nenek datang. Semua orang ketakutan, suasana kacau sekali. Kemudian, si asisten menembak menghancurkan laptop penipu itu. Dan mengumumkan rencana mereka. Lalu mereka berdua ditangkap. Pernikahan segera dibatalkan. Setelah tahu semuanya, pemilik masih biasa. Setelah memindahkan ke kota, pemilik tidak bisa bertemu dengan teman dan tetangga dia lagi. Jadi hari ini sebagai kesempatan untuk berkumpul. Tidak bisa karena mempunyai uang. Makanya melupakan orang yang akrab. Dan belum tentu bahwa karena kamu punya uang jadi orang-orang di samping kamu akan memang baik sama kamu. Orang yang jujur dengan kamu pasti tidak akan karena kamu miskin atau kaya lalu menjauhi kamu. Inilah aset yang paling berharga di kehidupan. Film ini berakhir di sini, terima kasih sudah menontonnya.